Tasydid itu bentuknya tuh seperti ini. Seperti huruf W atau seperti angka 3 tapi dia terbalik ke atasnya. H ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika memiliki permasalahan, belum lancar dalam membaca Al-Quran, kemudian belum memahami ilmu tajwid, ataupun pernah belajar ilmu tajwid namun merasa kesulitan dalam memahaminya, mari belajar mengaji Al-Quran di channel ini. Di sini kami akan berusaha untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, agar dapat dengan mudah dalam memahami ilmu tajwid Al-Quran, supaya dapat dipergunakan untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Jadi untuk penjelasan ilmu tajwidnya nantinya akan kami jelaskan dengan pelan-pelan. Kemudian juga nantinya kami kombinasikan dengan media gambar yang ringkas dan insya Allah sangat mudah untuk dipahami dalam berusaha untuk mempelajari ilmu tajwid Al-Quran. Kami selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, semoga selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam berusaha untuk memahami ilmu tajwid Al-Quran, dalam berusaha untuk memperbaiki, untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Kami juga selalu mendoakan semoga saudara semuanya, bapak dan ibu, senantiasa diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan rezeki yang berlimpah dan barokah, sehingganya dengan rezeki yang berlimpah dan barokah tersebut semoga bisa menjadi seorang ahli sedekah, setiap harinya semoga bisa bersedekah, kemudian nantinya semoga bisa beribadah, menunaikan ibadah umroh dan haji ke tanah suci Mekah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, mari langsunglah kita mulai belajar mengaji Al-Qur'annya. Marilah bersama-sama kita lanjutkan kembali belajar mengaji Al-Quran kita dengan penjelasan tajwid yang akan kami jelaskan dengan pelan-pelan untuk membantu saudara semuanya, bapak dan ibu, dalam berusaha untuk memperbaiki dan juga untuk melancarkan bacaan Al-Qurannya. Sekarang ini kita masuk pada surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-95. Jadi kita belajarnya itu pelan-pelan saja, sedikit-sedikit saja, bertahap. Namun semoga untuk tajwidnya bisa langsung dipahami, karena ketika kita sudah bisa memahami ilmu tajwidnya, maka kita bisa menerapkan dengan sendirinya ketika membaca Al-Quran di surah apapun dan di ayat manapun. Sekarang mari kita baca bersama-sama terlebih dahulu dengan pelan-pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sekarang mari sama-sama kita pelajari, kita uraikan tajwidnya dengan pelan-pelan. Yang pertama di sini ada huruf non bertasydid. Tanda tasydid itu bentuknya tuh seperti ini. Seperti huruf W atau seperti angka 3 tapi dia terbalik ke atasnya. Tanda tasydid. Perhatikan media gambar di samping. Huruf non yang bertasydid, huruf mim yang bertasydid itu hukumnya gunnah musyaddadah. Kemudian bagi yang masih pemula, agar tidak salah, agar tidak keliru dalam menentukan hukum gunnah, supaya tidak keliru, tidak tertukar dengan hukum idgham seperti itu ya. Maka begini, kalau kita bertemu dengan huruf nun bertasydid nih, untuk memastikan bahwasanya huruf nun bertasydid ini hukumnya gunnah musyaddadah, agar tidak keliru, agar tidak tertukar dengan hukum idgham begitu. Maka kita perhatikan sebelah sininya nih. Nah, ini di sebelah sininya ini nggak ada kan di sini nun sukun, nggak ada kan di sini tanwin di sini. Nah, maka berarti huruf nun yang bertasydidnya ini hukumnya gunnah musyaddadah seperti itu. Cara membacanya kita gunnahkan. Jadi di bagian in suaranya itu kita tahan, kita panjangkan sebentar kira-kira sepanjang 2 harokat.
Inna hadza, seperti itu. Kemudian di sini ha dibaca panjang. Perhatikan media gambar di layar. Di situ ada bacaannya rumus mad tabi'i atau mad asli. Jadi mad tabi'i atau mad asli itu dia memiliki 3 huruf mad. Huruf mad itu apa-apa saja gitu. Seperti yang rumus 1 warna hitam, rumus 2 warna hitam, rumus 3 warna hitam. Nah, itulah yang disebut dengan huruf mad. Nah, kemudian H ini dibaca panjang, penjelasannya itu terletak di rumus 3 yang warna hijau. Jadi rumus-rumus yang warna-warna hijau itu pada dasarnya itu adalah rumus yang warna hitam. Jadi yang warna hitam itu bisa ditulis ya, dikira-kirakan dalam bentuk seperti yang warna hijau, seperti itu. Nah, sedangkan ini H dibaca panjang. H dibaca panjang. Supaya nanti tidak bingung ya, kami jelaskan dulu rumus 3 yang warna hitam. Cara kita memahami rumus 3 warna hitam, di situ dapat kita lihat ada alif, sebelum alif ada baris fathah, di bawah baris fathah di situ ada titik-titik, situ kan ya. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang sebab dia memiliki baris fathah itu tadi. Jadi, kalau kita pahami dari awal, cara kita memahami rumus 3 yang warna hitam, kalau kita membaca Al-Quran bertemu alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki baris fathah, maka huruf yang memiliki baris fathah tersebut dibaca panjang. Begitu cara kita memahaminya. Kemudian yang warna hitam itu juga bisa ditulis dalam bentuk seperti yang warna hijau, seperti itu. Sudah perhatikan ya rumus 3 yang warna hijau. Jadi kalau kita membaca Al-Quran bertemu dengan huruf, di atas huruf tersebut ada tanda seperti ini, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini. Nah, maka ini menandakan huruf itu kalau di atasnya ada tanda seperti ini dibaca panjang, sehingga H dibaca panjang. Nah, tadi kan kami katakan ya, rumus yang warna hijau itu pada dasarnya adalah rumus yang warna hitam. Jadi kalau kita jumpai mad tabi'i, kemudian mad tabi'inya itu ditulis dalam bentuk harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, maka di sini dapat kita kira-kirakan bahwasanya di sini ada alif, sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah, dan huruf yang memiliki harokat fathah adalah huruf H, dikarenakan huruf H ini yang dibaca panjang. Kalau misalnya masih bingung, kami tampilkan tulisan Al-Quran yang di layar itu ya. Itu di atasnya kan ada tulisan huruf Arab yang disambung, kemudian di bawahnya itu ada tulisan huruf Arab yang dipisah-pisah. Nah, coba perhatikan di bawah tulisan Arab H ini diperhatikan. H di bawah tulisannya itu diperhatikan yang huruf Arab terpisah-pisah. Di situ kan dapat kita lihat ya, ada alif, sebelum alif ada huruf H yang memiliki harokat fathah. Sehingga huruf H yang memiliki harokat fathahnya dibaca panjang. Nah, seperti itu pada dasarnya. Yang terpenting kita sudah tahu dulu kalau huruf di atasnya ada tanda seperti ini ya, tanda harokat fathah berdiri yang berbentuk alif kecil seperti ini, sehingga H dibaca panjang. Mad tabi'i panjangnya 2 harokat sesuai dengan rumus 3. Kemudian hadza, za dibaca panjang, za dibaca panjang. Sekarang perhatikan rumus 3 yang warna hitam. Kenapa kok za dibaca panjang? Apa tanda panjangnya? Tadi sudah kami jelaskan. Nah, pasti Bapak Ibu di sini sudah bisa mengira-ngira kenapa kok za ini dibaca panjang begitu. Karena di sini ada alif. Ini alif nih. Sebelum alif ada huruf yang memiliki harokat fathah nih ya, baris 1 di atas huruf nih. Harokat fathah atau biasanya itu disebut juga dengan baris fathah atau tanda baca fathah. Itu maksudnya sama saja. Jadi kalau ada alif sebelumnya ada harokat fathah, nih ada baris fathah, maka huruf yang memiliki harokat fathah dibaca panjang, sehingga za dibaca panjang. Mad tabi'i panjang 2 harokat sesuai rumus 3 yang warna hitam. Hadza lahu haqqul, alif lam setelahnya huruf ya. Perhatikan media gambar di samping. Kalau ada huruf alif lam bertemu dengan salah satu daripada 14 huruf yang di samping itu, maka hukumnya adalah alif lam qamariyah. Coba perhatikan huruf ya. Huruf ya termasuk salah satu daripada 14 huruf qamariyah kan? Ya, termasuk kan ya? Nah, maka ini alif lam bertemu dengan huruf ya. Dikarenakan huruf ya ini huruf qamariyah, maka ini hukumnya alif lam qamariyah. Alif lam qamariyah itu disebut juga dengan izharu qamariyah. Nah, karena huruf lamnya itu dibaca izhar. Nah, izharu qamari. Izharu qamari. Nah, maksudnya dibaca izhar itu huruf lamnya itu terbaca jelas, terbaca huruf lamnya ada tanda bacanya kayak gitu. Haqqul yaqin. Kemudian qin dibaca panjang, ini namanya mad arid li sukun. Kalau misalkan kita berwakaf di huruf nun, ini menjadi mad arid li sukun. Tapi
kalau misalkan kita tidak berwakaf di huruf nun, tidak berhenti kita di huruf nun, kita wasolkan yaqini dan langsung kita sambung ke seterusnya gitu ya, maka qi tetap menjadi mad tabi'i. Tapi tadi kita membacanya itu berwakaf di huruf nun, maka ini menjadi mad arid li sukun. Kenapa kok dari mad tabi'i bisa menjadi mad arid li sukun? Sekarang perhatikan rumus satu yang warna hitam. Cara kita memahami rumus satu warna hitam. Di rumus satu warna hitam, di situ dapat kita lihat ya, ada huruf ya sukun atau huruf ya mati. Sebelum ya sukun ada baris kasroh. Di atas baris kasroh di situ ada titik-titik. Titik-titik di sana itu maksudnya itu letaknya huruf yang dibaca panjang, sebab dia memiliki baris kasroh itu tadi. Jadi kalau kita pahami dari awal, cara kita memahami rumus satu yang warna hitam, yakni kalau kita membaca Al-Quran apabila bertemu dengan huruf ya sukun, sebelum ya sukun ada huruf yang memiliki baris kasroh, maka huruf yang memiliki baris kasroh tersebut dibaca panjang. Contoh dalam bacaan Al-Quran tuh seperti ini. Kenapa kok qi dibaca panjang? Karena di sini ada huruf ya sukun, ada huruf ya, ada tanda sukun. Sebelum ya sukun ada baris kasroh. Sehingga huruf yang memiliki baris kasroh ini dibaca panjang. Sehingga qi dibaca panjang. Qi dibaca panjang mad tabi'i pada awalnya. Kemudian mad tabi'inya itu bertemu dengan huruf yang disukunkan, bertemu dengan huruf yang dimatikan. Huruf yang disukunkannya huruf nun. Qi ditambah huruf nun yang disukunkan dibaca qin. Mad tabi'i bertemu dengan huruf yang disukunkan berubah menjadi mad arid li sukun. Panjangnya mad arid li sukun itu boleh dibaca dengan panjang 2 harokat atau 4 harokat atau 6 harokat, tapi harus konsisten dalam sekali bacaan. Maksudnya itu gini, dalam setiap kita membaca Al-Quran, kalau mad arid li sukun kita panjangkan 2 harokat, maka semua mad arid li sukunnya kita panjangkan dengan panjang 2 harokat. Kalau 4 harokat semuanya kita panjangkan dengan 4 harokat, seperti itu. Harus konsisten dalam sekali bacaan, nggak boleh selang-seling seperti itu. Huruf yang kita sukunkan adalah huruf nun. Ini kalau kita berwakaf, berhenti kita di huruf nun, kita baca yaqin. Jangan dibaca yaqini baru berhenti, ni baru berwakaf itu jangan, tapi kita baca yakin. Mengapa huruf nunnya disukunkan? Dalam kita membaca Al-Quran, kalau kita berwakaf, kita berhenti di huruf yang tidak dibaca panjang, maka hurufnya itu kita sukunkan, kita matikan. Ini kita baca Al-Quran, berwakaf kita di huruf nun. Huruf nun di sini tidak dibaca panjang karena berwakaf di huruf yang tidak dibaca panjang, hurufnya kita sukunkan, hurufnya kita matikan. Sehingga ini kita baca yaqin seperti itu. Kemudian di sini ada tanda wakaf, bentuknya itu jim. Ini namanya wakaf jaiz. Jadi maknanya itu boleh. Boleh apa? Yakni boleh diwakafkan juga boleh diwasolkan. Jadi ketika kita membaca Al-Quran dan menemukan tanda wakaf yang bentuknya seperti ini, maka ini terserah kita sebagai pembaca. Boleh kita berwakaf, boleh juga kita wasolkan. Mau berhenti di tanda wakaf jim ini juga silahkan. Tidak berhenti di sini juga tidak apa-apa. Seperti terserah kita sebagai pembaca. Sekarang mari kita ulang bersama-sama sekali lagi dari awal. Inna hadza lahuwa haqqul yaqin. Sampai di sini dulu belajar mengaji Al-Qur'annya, sampai bertemu di pembelajaran yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.